Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang komitmen antara kamu dan dia hancur. Hancur karena pihak ketiga atau perselingkuhan. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang komitmen kamu dan dia hancur karena pihak ketiga ya. Saya akan mulai. Wow, ada Ten of Wands dan Ten of Wands tegak lurus. Ada Nine of Pentacles reverse. Wands, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Dan Pentacles, energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ten of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Pentacles reverse, terbaca dengan sangat jelas ya. Bisa dikatakan bahwa sangat sulit untuk bertahan dan mempertahankan hubunganmu dengan dia. Sangat sulit untuk berkomitmen dengan dia di sini. Kenapa? Karena bagi yang resonate banyak yang ikut campur. Ya, jadi kayak ada beban tersendiri, ada pikulan tersendiri, ada tanggungan sendiri yang ketika kamu berkomitmen dengan dia, ini membuat kondisi kamu semakin tersungkal-sungkal atau berdarah-darah atau semakin membuat kamu merasa kelelahan di sini. Ya, banyak drama. Dan banyak hal yang membuat kamu memang komitmen kamu dan dia ini sulit untuk dipertahankan. Ini bukan hanya soal uang, ini bukan hanya soal tanggung jawab, ini bukan hanya soal pekerjaan, ini bukan hanya soal hutang, ini bukan hanya soal hal-hal yang harus dibayarkan, tapi ini juga tentang kondisi yang dimana banyak ketidaknyamanan yang dirasakan ketika terkomitmenkan dengan dia di sini, atau bahkan pihak dia lebih banyak memprioritaskan atau mengutamakan yang lain daripada kamu di sini. Terutama ketika dia lebih kayak mengutamakan orang lain dengan cara memberi uang kepada orang lain daripada kamu di sini, atau bahkan dengan cara dia banyak memanipulasi sebuah keadaan dalam hal keuangan kalian bersama di sini. Ya. Jadi itu yang membuat dari pihak kamu pun kamu ngerasa bahwa kehadiranmu, wujudmu di samping dia itu tidak begitu terhargai dengan baik gitu loh. Ya. Kemudian ada the Hermit energy, the Hermit tegak lurus, the Hermit energi dari Virgo.
Di The Hermit tegak lurus terbaca bahwa komitmen kamu dan dia hancur di sini karena kamu juga ngerasa dia itu seperti sosok manusia yang cukup aneh. Kadang tiba-tiba baik sama kamu, tapi kadang tiba-tiba mendiamkan kamu, atau bahkan kadang tiba-tiba kayak dia menjadi sosok manusia yang sangat misterius. Kadang dia tiba-tiba mengajak kamu ke arah komitmen, ke arah kerujukan, ke arah kebersamaan, ke arah kehangatan. Tapi kadang tiba-tiba dia juga kayak lebih sibuk dengan hidup dia sendiri, dengan dunia dia sendiri, dengan hal-hal yang dia prioritaskan gitu loh. Ya, begitu. Kemudian ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles reverse. Lagi-lagi Pentacles energi dari elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Di Queen of Pentacles yang reverse di sini memang terbaca bahwa ada komitmen antara kamu dan dia, dan komitmen ini memang sudah sangat retak ya. Seperti kaca yang retak, yang dimana ketika sudah retak wujudnya tidak lagi sama, fisiknya tidak lagi sama, rasanya ketika bercermin juga tidak lagi sama di sini ya. Karena memang di sini kayak banyak hal yang dia lakukan, di mana apa yang dia lakukan ini benar-benar seolah-olah atau seakan-akan tidak membutuhkan pendapat kamu atau solusi kamu dalam hal apapun, sehingga dia selalu punya keputusan dia sendiri di sini. Atau bahkan dia lebih mendengarkan keputusan dari orang lain, atau mendengarkan keputusan dari orang-orang yang lebih dia prioritaskan daripada kamu gitu loh. Dan itu yang membuat hubungan semakin keruh gitu loh. Apalagi ketika dia punya power dalam hal finansial, dia punya kemampuan dalam hal finansial, itu kayak seolah-olah melihat kamu tidak ada gunanya di depan dia, di mata dia, di pikiran dia. Bagi yang resonate, mohon maaf. Ya. Kemudian ada Nine of Wands dan Nine of Wands reverse. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Nine of Wands yang reverse terbaca bagi yang resonate ya, bahwasannya memang di sini yang perlu dimengerti, yang perlu dipahami bahwa walaupun dia terkadang menjadi seseorang yang sok-sokan kepada kamu, tapi sebenarnya dia selalu membutuhkan kamu. Gak bisa dipungkiri dia selalu membutuhkan kamu. Kenapa dia selalu membutuhkan kamu? Karena kalau dia tidak membutuhkan kamu, dia tidak akan terus narik kamu di sini. Karena terbaca antara kamu dengan dia berkaitan dengan komitmen. Ini komitmen kalian walaupun sudah hancur, tapi entah kenapa kayak ada energi yang membuat kalian ini masih terikat dengan ikatan perasaan satu sama lain, atau ada ikatan berkaitan dengan anak di sini, atau ikatan berkaitan dengan keluarga di sini yang membuat kalian masih terhubung ya. Gitu. Kemudian ada Five of Swords dan Five also tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Five of Swords tegak lurus di sini terbaca memang betul potensi besar bahwa komitmen antara kamu dan dia bukan hanya sekedar hancur, tapi ini memang sudah sangat berkeping-keping sekali. Karena dia punya ego dia sendiri, dia punya pemikiran dia sendiri, dan banyak hal tentang jalan pikiran dia yang ini nggak sesuai dengan jalan pikiran kamu. Dan kalian tidak bisa untuk
menyatukan jalan pikiran kalian satu sama lain dengan berkomunikasi. Kenapa? Karena dia sulit diajak berkomunikasi dengan baik, dia sulit untuk diajak berdiskusi dengan baik, dia sulit untuk diajak bermusyawarah dengan baik, karena dia kayak tidak mau mendengarkan kamu gitu loh di sini, atau dia lebih sering mengabaikan kamu gitu loh di sini. Ya, mohon maaf. Wow, ada Five of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Five of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Ten of Wands tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas ya. Bisa dikatakan bahwa bagi yang resonate di sini, ada pihak lain yang ikut berperan di hidup dia. Ada pihak lain yang lebih dia utamakan. Ada pihak lain yang membuat dia kayak dia seakan-akan pelit sama kamu, tapi dia begitu royal dengan pihak tersebut ya. Sehingga ini kayak memancing kecemburuan sosial atau memancing kecemburuanmu secara pribadi ketika kamu sebagai seorang pasangan atau kamu sebagai seseorang yang terkomitmenkan dengan dia. Kamu tidak mendapatkan hakmu secara semestinya, atau kamu tidak diperlakukan baik oleh dia, atau dia tidak sesuai dengan janji manisnya dia, atau dia tidak sesuai dengan covernya dia selama ini ketika dia berusaha untuk menciptakan cover yang indah di depan banyak orang gitu loh di sini. Ya. Bahkan bisa dikatakan mungkin selama ini kamu selalu menyertai dia dan kamu selalu berusaha untuk bekerja sama baik dengan dia. Baik kamu sebagai seorang istri, atau baik kamu sebagai seorang suami, atau baik sebagai seorang pacar, atau sebagai seorang tunangan di sini. Terbaca kamu berusaha untuk menjadi manusia yang bisa bekerja sama baik dengan dia. Kamu berusaha untuk membantu dia, kamu berusaha untuk mengerti dia, kamu berusaha untuk memahami dia, kamu berusaha untuk mengalah. Tapi terbaca kayak apa yang kamu lakukan selama ini itu nggak ada hasil yang membuat kamu merasa happy, karena selamanya sampai dengan masa sekarang ini kamu selalu dianggap orang kesekian dalam hidupnya, dan itu yang bikin kamu kecewa. Terutama ketika dia bisa royal dengan yang lain tapi dia nggak bisa royal dengan kamu, dan dia memainkan perasaanmu di sini bagi yang resonate. Ya. Ada Knight of Sword tegak lurus, sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Knight of Sword tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Pentacles reverse. Terbaca ya bagi yang resonate, memang di sini komitmen yang hancur adalah komitmen yang juga membuat hidupmu hancur. Dan secara tidak langsung, perlahan demi perlahan juga akan membuat hidup dia hancur di sini. Kenapa bisa membuat hidup dia akan hancur di masa depan? Karena di saat dia kehilangan kamu, di saat itu juga dia akan kehilangan sosok manusia sebaik kamu dalam hidup dia, di mana kamu yang selama ini ibarat kata juga punya peran penting di hidup dia gitu loh, bagi yang resonate. Ya. Ada The Empress reverse. The Empress energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di The Empress yang reverse disinkronkan dengan The Hermit tegak lurus. Lagi-lagi bagi yang resonate di sini, memang situasi antara kamu dengan dia amat sangat complicated di sini. Jadi ini hubungannya bukan hanya cuman kamu dan dia, tapi kayak ada banyak hal yang membuat kamu ngerasa semuanya semakin berantakan ya, lagi-lagi ketika ada kondisi anak ya. Jadi sebagian besar ternyata yang ketarik di pembacaan ini ada energi anak yang ikut terlibat, atau memang di hubungan kalian ada anak yang terlahirkan di sini, atau bahkan
ada kehamilan di hubungan kalian, di mana di masa sekarang ini kalian sedang dalam situasi yang ngerasa hidup kalian hancur karena kalian tidak bisa lepas, bertahan pun terasa menyakitkan. Kenapa? Karena sudah terlanjur ada kehamilan di antara kalian gitu loh ya. Gitu. Kemudian ada Page of Swords dan Page of Swords tegak lurus, Sword energi dari elemen udara. Di elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Page of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Queen of Pentacles reverse. Bagi yang resonate di sini memang terbaca selalu ada kebenaran yang terungkap, selalu ada bukti yang terkuakkan, dan selalu ada aja hal-hal yang membuat kamu bisa dibukakan mata hatimu di sini. Ya, ketika dia melakukan action tentang apa yang dia keluarkan tanpa izin kamu, entah kenapa ada aja hal-hal yang membuat kamu pada hasil akhirnya kamu mengetahui itu gitu loh ya. Loh Najah, bukankah kita tidak harus selalu izin ya? Misalkan ada pertanyaan itu. Iya betul, kita tidak harus selalu izin di sini. Tapi karena kalian ada komitmen, jadi kayak entah kenapa di sini sebaiknya harus ada keterbukaan satu sama lain, tapi terbaca dia banyak melakukan hal-hal yang itu di luar dari dugaan dan itu cukup mengecewakan kamu gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya. Ada Four of Pentacles tegak lurus, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Four of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Wands yang reverse bagi yang resonate ya. Di sini memang terbaca bahwasannya potensi besar bagi kalian yang resonate, kalian pernah berjuang bersama dalam hal keuangan di sini. Ya, kalian pernah berjuang bersama atau mencari uang bersama atau mewujudkan mimpi bersama dan sampai kalian punya aset di sini. Tapi semua itu kayak tiada guna ketika dia tidak bisa untuk berkomitmen terhadap komitmen yang kalian bangun, komitmen yang berjalan selama ini. Kayak potensi ada perasaan atau ada rasa sayang dia kepada yang lain selain kamu dalam hal asmara. Ya. Atau bahkan di sini kayak ada pihak lain dari keluarga dia yang mohon maaf bagi yang resonate selalu ikut campur di sini. Dan seolah-olah kayak kamu tidak dianggap padahal kamu yang selama ini berjuang dan mencari kestabilitasan bersama dengan dia dalam hal keuangan gitu loh di sini. Ini bagi kalian yang potensinya sudah terikat dalam hal pernikahan ya. Gitu. Atau bagi kalian yang belum terikat dalam pernikahan tapi kayak bener-bener di sini ada kondisi kerjasama yang kuat yang sudah kalian jalankan tapi kayak semuanya hancur gitu aja gitu loh. Ya, karena ada hati yang bercabang, ada perasaan yang bercabang, atau ada hal yang berkaitan di mana dia kemudian lalai kepada kamu, dia mengabaikan kamu, dia menikmati hasil yang sudah kalian dapatkan bersama secara sendiri, dia membohongi kamu gitu loh. Ya, bisa seperti itu bagi yang resonate ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada the High Priestess. The High Priestess tegak lurus, the High Priestess energi dari elemen air. Cancer, Scorpio, Pisces, komitmen yang hancur di sini juga karena kondisi dia punya banyak rahasia. Dia banyak merahasiakan sesuatu hal. Ya. Dan banyak dia kayak memang lebih mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekeliling dia, sehingga terkadang itu yang membuat dia tidak bisa untuk berkomitmen dengan kamu. Dan terkadang ketika dia sudah punya tujuan dengan kamu, punya planning dengan kamu, semuanya berubah dengan seketika ketika
dia terpengaruhi lagi dari pihak luar gitu loh di sini bagi yang resonate. Ada King of Cups reverse. Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces di King of Cups reverse. Ketika saya sinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate, memang di sini terbaca bahwa sehancur-hancurnya komitmen kalian, sebenarnya masih ada cinta dari dia untuk kamu. Ada cinta di hati dia untuk kamu di sini. Walaupun terkadang dia kayak dalam situasi yang tidak menunjukkan rasa cintanya dia kepada kamu, tapi sebenarnya dia punya perasaan yang begitu dalam kepada kamu. Dan walaupun terkadang dia terpengaruh oleh pihak luar, banyak pihak-pihak yang mencoba untuk menguasai dia, atau bahkan ketika dia terikat dengan cinta yang lain di sini, atau ketika dia terjebak dengan cinta yang lain di sini. Tapi entah kenapa jatuhnya potensi besar dia akan selalu mengingat kamu, dan dia akan selalu kayak ngerasa bahwa kamulah yang paling istimewa. Tapi walaupun kamu selalu terlihat istimewa dalam hati dia, disadari ataupun tidak dari pihak dia, ya terbaca kondisi dari pihak kamu pun kamu sudah nggak begitu peduli. Kenapa? Karena komitmen kalian sudah hancur, dan kamu juga ngerasa kamu ingin mengakhiri kondisi yang hancur ini karena kamu tidak ingin terperangkap dalam kehancuran secara terus-menerus gitu loh, bagi yang resonate ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang betul di sini yang perlu dimengerti, yang perlu dipahami, bahwa itulah kenapa ketika kita menjalin koneksi dalam hal komitmen ke arah asmara, kita butuh seseorang yang memang stabil. Kita butuh seseorang yang memang dewasa. Kita butuh seseorang yang memang punya energi yang kuat dalam hal selain dari kedewasaan, juga pemikiran yang sangat matang di sini. Kenapa? Karena agar ketika ada komitmen yang tercipta antara kamu dengan dia, atau kamu dengan siapapun itu, ya kalian bisa berjalan di komitmen yang kalian bangun secara pasti dan punya tujuan yang jelas, serta tidak mudah untuk dipengaruhi atau bahkan tidak mudah untuk berpaling hati, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.